Buktinya lulusan SMA juga banyak yang jadi. Ya, bisa saya mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah selalu kita panjatkan karena kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Semoga Allah selalu merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian karena telah ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri aksi nyata dari saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Bangkalan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini diharapkan bahwa kita merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Coba Bapak Ibu sekarang, Ibu-ibu sekarang bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian tutup rapat tangannya. Kemudian jika ada seseorang yang ingin memaksa membuka, apakah Ibu mau apa tidak? Mau apa tidak kira-kira? Jika ada sesuatu yang berharga di tangan ibu-ibu sekalian, tergantung situasi kondisi. Ada yang tidak mau membuka, ada tergantung situasi kondisi. Berarti siapa yang memegang kontrol dalam hal ini? Diri kita sendiri. Jadi harapannya itu ke depan kita memiliki kontrol kepada diri kita sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Mungkin saya sambil duduk boleh ya ibu-ibu? Grogi ini. Stimulus respon. Di sini realitas kebutuhan kita sama. Jadi menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Jadi diharapkan kita itu melihat seseorang itu memiliki kebutuhan berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal sama. Padahal di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia itu juga berbeda. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Demikian juga perilaku anak-anak. Semua pasti memiliki tujuan, entah itu perilaku yang baik maupun buruk. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Padahal di teori kontrol yang kita harapkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi jangan merasa kita itu dapat mengontrol orang lain. Apalagi kita merasa bisa mengontrol murid kita. Kemudian pemaksaan
ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita cenderung kalau di kelas itu ketika kita bujukan kita, rayuan kita itu gagal, maka kita akan cenderung memaksakan apa yang kita kehendaki. Padahal teori kontrol menghendaki kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita diharapkan berkolaborasi dengan peserta didik. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau yang kita alami itu berpikirnya siapa yang menang, siapa yang kalah. Padahal pada teori kontrol yang kita harapkan adalah berpikir menang-menang. Berikutnya adalah disiplin positif. Salah satu unsur terwujudnya budaya positif di sekolah kita yang kita cita-citakan bersama adalah disiplin positif. Ibu-ibu kalau mendengar kata disiplin itu yang terbersit apa? Tegas. Paling ibu. Rutinitas. Ketika kita mendengar kata disiplin itu biasanya cenderung kita berpikir apa? Sikap positif, peraturan, kepatuhan. Kan dianggapnya anak-anak harus patuh kalau disiplin. Hukuman. Padahal sebenarnya disiplin itu menurut bapak kita, pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin diri, self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya disiplin ini adalah berasal dari diri kita sendiri, memiliki motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, jadi disiplin itu tadi saya ulangi bahwa merupakan disiplin yang keluar dari diri kita sendiri. Artinya harus keluar dari diri kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ketika kita mau menciptakan murid yang disiplin, maka penting mereka untuk melakukan motivasi kesadaran yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Terakhir, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dalam hal ini nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai ini yang kita ingin tanamkan kepada peserta didik kita. Berikutnya, tadi saya katakan bahwa setiap manusia itu melakukan sesuatu perbuatan pasti memiliki alasan. Yang di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi seseorang berperilaku atau manusia berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak itu melakukan ketaatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu kira-kira motivasinya intrinsik apa ekstrinsik, ibu-ibu? Ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya ingin dipuji oleh gurunya makanya dia taat. Kira-kira motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini berarti motivasinya intrinsik apa? Ekstrinsik. Maka
Motivasi yang ketiga inilah yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasinya dari internal, bukan eksternal. Berikutnya, perilaku manusia juga dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Anak-anak juga begitu. Jika melakukan pelanggaran, itu cenderung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, kesehatan, rumah. Kadang anak-anak kan kalau lapar gitu kan melanggar. Masuk ke kelas, terlambat. Kadang izin ke kamar mandi tapi ke kantin. Itu karena dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Yang berikutnya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan mereka untuk diperhatikan, disayangi dalam hubungan kita sebagai guru dengan murid, dengan teman-temannya, dalam hubungan koneksi sosial. Yang berikutnya adalah penguasaan. Ini kebutuhan akan pengakuan kemampuan. Jadi kebutuhan kita untuk dihargai, diakui kemampuannya, keterampilannya, merasa ingin dihargai. Ini kebutuhan penguasaan. Yang berikutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kebutuhan akan banyak pilihan. Dia punya kemandirian, otonomi, dan dia tidak terpengaruh dengan orang lain. Jadi dia memiliki otonomi atau kemandirian sendiri. Kemudian yang terakhir kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, tertawa, bermain. Kadang anak-anak di kelas itu senang bermain, ketawa, karena dia ingin memenuhi kebutuhan senangnya. Jadi kadang-kadang di kelas kan banyak yang ingin ketawa, main-main. Ini dia ingin memenuhi kebutuhannya di sini. Berikutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Ini 5 posisi kontrol yang sering guru lakukan di kelas. Kalau penghukum kira-kira nada suaranya gimana, ibu-ibu? Nadanya keras, tinggi. Bahasa tubuhnya gimana? Mata melotot. Ada yang sampai nunjuk-nunjuk gini. Kamu itu yang terlalu salah, terlalu lambat gini-gini. Itu biasanya adalah posisi kontrol penghukum. Tekanan darah tinggi. Ya, hasilnya itu akan menghasilkan peserta didik yang mendendam atau dia menahan kemarahannya. Itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini membuat merasa bersalah itu dia menggunakan keheningan agar peserta didik merasa bersalah, merasa tidak berharga dan rendah diri. Kira-kira nada suaranya seperti apa kalau membuat merasa bersalah? Lesu, suaranya memelas, gimana ibu kecewa sama kamu. Biasanya menggunakan keheningan di kelas. Itu biasanya guru-guru melakukan seperti itu. Ibu kecewa sama kamu, memelas. Itu biasanya adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ibu kan sudah bilang, kamu kok melakukan lagi. Ya, itu adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Ini kalau teman biasanya lebih ke hubungan akrab dengan murid, sahabat. Nada bicaranya biasanya gimana? Nada suaranya kalau sebagai teman guru-guru dengan murid? Lebih akrab, kemudian lebih banyak senyum dan ketawa sama murid-muridnya. Ayo kamu kan sudah bantu ibu, masa kamu tidak mau bantu ibu? Iya kan, sambil senyum-senyum biasanya. Kalau ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Yang terakhir sebagai pemantau. Memantau itu mengawasi. Nada suaranya itu datar. Kemudian bahasa tubuhnya itu formal. Dan lebih mengaitkan kepada konsekuensi dan peraturan-peraturan. Biasanya guru yang pemantau itu akan berbicara seperti ini. Peraturannya bagaimana? Konsekuensinya kan kamu sudah tahu. Seperti itu. Ini biasanya guru-guru pemantau. Dan dia selalu berdasarkan catatan. Kemarin kamu sudah dicatat. Kemarin kamu main HP. Sekarang kamu main HP lagi. Begitu, biasanya dicatat. Ini adalah pemantau. Yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager itu nada suaranya tulus, mendekat ke murid. Tulus mendekat ke murid. Kemudian ini manajer ini adalah gabungan antara
Yang kita harapkan yang mana dari kelima ini, Ibu-ibu? Manajer. Jadi diharapkan kita posisi kontrolnya pemegang sebagai manajer. Karena dengan manajer ini adalah posisi guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jadi murid diajak untuk berdiskusi. Kamu masalahnya apa? Kira-kira apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Diajak diskusi. Mereka diajak untuk menemukan kesalahan mereka sendiri dan menemukan solusi untuk diri mereka sendiri. Ini manajer. Restitusi mungkin ibu-ibu sudah dengar dulu dari Pak Imam dan Bu Erna. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka tuh ingin jadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus diperlakukan orang lain. Itu restitusi. Menurut Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ini menurut Dr. William Glasser, ibu-ibu, bukan menurut saya. Jadi orang yang nggak bahagia itu cenderung banyak menilai orang lain. Sedangkan orang yang bahagia cenderung menilai dirinya sendiri. Oh, saya ini kurang apa, kekurangan saya apa yang harus saya perbaiki. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu untuk peserta didik. Jadi diharapkan meskipun mereka berbuat salah, itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari kesalahan mereka diharapkan mampu memperbaikinya di masa yang akan datang, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan merdeka. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini dinamakan segitiga karena ada 3 sisi bagian dalam penyelesaian permasalahan dengan peserta didik. Ada 3 langkah yang digambarkan dalam sisi segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah kelihatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi tindakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah dengan peserta didik, yang pertama itu distabilkan dulu identitas peserta didik. Dengan cara apa? Bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bukan manusia sempurna. Guru atau murid semuanya pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita berempati kepada peserta didik. Kita peduli ketika mereka melakukan kesalahan. Jangan langsung kita downkan mentalnya. Tapi kita kuatkan dulu identitasnya bahwa setiap manusia melakukan kesalahan. Tapi kita harus memperbaiki dari kesalahan itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu yang biasanya harus kita lakukan atau katakan kepada peserta didik. Adakah caranya lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu salah satu contohnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, lebih jelasnya ini. Saya ulangi lagi, yang sisi pertama menstabilkan identitas. Tadi bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, kemudian menggeser identitas murid gagal menjadi identitas murid sukses. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, itu kan berarti mereka merasa melakukan kegagalan. Kita harus menggesernya menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal atau kesalahan, tapi kita berusaha membangkitkan dia agar menjadi pribadi yang sukses berangkat dari kesalahannya. From zero to hero, begitulah kira-kira. Biasanya pertanyaan yang diajukan itu oleh guru yang pertama adalah membuat kesalahan itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan kamu, tapi kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Gitu. Berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhannya. Tadi bahwa anak-anak itu melakukan kesalahan pasti dia memenuhi kebutuhannya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu mana yang mereka berusaha memenuhi? Kalau terlambat dari kantin berarti mereka
proaktif. Jadi kita harus bisa memposisikan diri sebagai peserta didik. Jangan kita egois bahwa guru harus dipatuhi. Kita hanya bertugas menuntun agar mereka bahagia sesuai kodratnya. Hanya menuntun, kita tidak bisa merubah. Nabi Muhammad aja tidak berhak memberikan seseorang hidayah. Hanya Allah yang memberikan hidayah. Kita hanya bisa berdoa. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ketika kita sudah mengenali, oh butuhnya murid itu ini, maka kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan yang biasanya kita ajukan pada sisi yang kedua, tahap yang kedua, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi. Kamu bukan melakukan tanpa satu alasan, tapi kamu punya alasan, dan seterusnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau murid-murid sudah meyakini sesuatu nilai kebajikan, insya Allah dia akan memiliki motivasi intrinsik daripada hanya dia melihat peraturan-peraturan yang mungkin tidak bermakna. Misal kita meyakini dalam keagamaan kita yakin Islam adalah benar, maka kita kan akan melakukannya dengan sendirinya, tanpa paksaan. Begitu juga dengan peserta didik, jika dia meyakini sesuatu nilai kebajikan untuk dirinya, bahwa datang terlambat itu tidak bagus, maka dia dengan sendirinya tidak akan datang terlambat. Keyakinan kelas beda enggak Bapak Ibu dengan peraturan di kelas? Beda tipis. Karena keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan ke kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Misal, jangan terlambat itu dirubah, datanglah tepat waktu, begitu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sedikit tapi istiqomah dikerjakan, banyak tidak dikerjakan percuma. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini adalah kontribusi dari semua warga kelas. Berikutnya prosedur pembuatan keyakinan kelas. Mungkin ini nanti bisa dibuat ketika tahun ajaran baru oleh wali kelas. Caranya adalah yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk berjual pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama. Berikutnya mencatat semua masukan dari peserta didik di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan. Jadi contoh, misalnya ada murid-murid kita yang memberikan pendapat jangan berlari di kelas, maka gantilah kita dengan kalimat yang positif, berjalanlah di kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar pendapat dari peserta didik dan digabung. Contoh misalnya ada pendapat dari peserta didik banyak, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, itu digabung menjadi satu payung keyakinan, misalnya saling menghormati. Jadi diantara pendapat-pendapat dari peserta didik yang sama dan itu dijadikan satu naungan keyakinan, yaitu keyakinannya saling menghormati. Nah itu keyakinannya. Berikutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan tadi telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataannya kisar antara 3 sampai 7. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya, akibatnya sulit untuk dijalankan. Berikutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas
tersebut termasuk guru. Nah, ketika sudah ditandatangani, keyakinan kelas tersebut ditempel di dinding kelas, di tempat yang mudah diingat oleh semua warga kelas. Jadi ketika anak-anak nanti peserta didik melakukan pelanggaran atau salah, diingatkan keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas kita apa? Misalnya keyakinan kelasnya saling menghormati, kemudian dia melakukan pelanggaran berlari-lari atau tidak mendengarkan guru atau datang terlambat, diingatkan kembali apa keyakinan kelas kita. Saling menghormati, Bu. Berarti kamu melakukan kesalahan. Iya, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Begitu. Iya, Bu. Gimana rencana kamu untuk memperbaikinya? Begitu kalau posisi kontrol manager dan menggunakan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Demikian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin sampai ngantuk-ngantuk. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan hal ini dicatat sama Allah sebagai amal ibadah ibu-ibu sekalian karena telah membantu saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan kehilafan hanya milik saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Matur sekelangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, silahkan Bu Didiah Ayu. Tadi kan ini ya, disiplin itu ada yang sih, ada yang eksklusifnya. Iya, motivasinya. Motivasi ke anak. Berarti yang kita pakai itu biar anak itu tumbuh motivasi dari dirinya sendiri. Bahasa yang kita pakai. Iya. Soalnya kan selama ini Bahasa. kalau negara ya apa sih Mas, kamu kok salah terus. Benar. Kamu nggak takut nggak kalau diginikan? Kamu nggak takut tak kalau diginikan? Kan seperti itu. Iya. Ya kan? Apa kayaknya kita itu mendorong dia. Kamu kan malah paling lagi akan diginikan. Berarti kan mendorong anak untuk Ekstrinsik, ya. Jadi diharapkan kita itu memberikan anak, berkolaborasi dengan anak, mendidik anak agar dia mengetahui kesalahannya apa. Kemudian dia mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Saya pernah mencoba kepada anak pondok perempuan, dia sering nggak masuk karena libur panjang kan pondoknya libur di rumah jauh. Saya tanyakan, kamu cita-citanya apa? Jadi perawat. Terus caranya bagaimana? Ya nilainya harus bagus. Terus nilainya harus bagus, dia nanya caranya. Harus masuk lagi, itu kamu udah tahu. Terus gimana caranya nanti ke depan kamu? Mungkin nanti tekor Bu. Oh iya. Karena kamu kan pondok. Nanti ini kelas 11 kamu akan berulang lagi seperti itu. Artinya anak-anak tuh bisa kalau diajak berpikir. Mungkin cukup Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.